Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat, bugar, dan berbahagia. Sobat semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang beberapa kebiasaan pola pikir kita atau mental kita yang membuat kita atau seseorang itu mudah jatuh sakit, terutama ketika tua nanti. Tentu kita berharap kita diberi karunia umur yang panjang, umur yang diisi dengan keberkahan atau kebaikan yang berguna bagi diri sendiri maupun orang lain. Kita tidak mengalami KKN, artinya kanan kiri nuntun atau dituntun seseorang. Nah, pada kesempatan kali ini sobat semuanya, ada beberapa kebiasaan pola pikir atau mental kita yang membuat seseorang atau kita mudah jatuh sakit. Yang pertama, kebiasaan tersebut adalah sering berpikir negatif dan pesimis. Sobat semuanya, kita dikaruniai potensi yang sangat besar sekali. Tapi sebagian orang itu sering berpikir pesimis, negatif, menganggap dirinya tidak berguna, menganggap dirinya lemah, menganggap dirinya bodoh, dan lain sebagainya. Dan mereka berpikir apa yang dia kerjakan peluangnya sangat kecil. Nah, ini tentu sangat tidak baik, akan sangat merugikan bagi kesehatan kita. Dampaknya apa kalau kita sering berpikir negatif atau pesimis? Dampak bagi kesehatan yang pertama, kalau kita sering berpikir seperti itu, maka kita akan mudah depresi, ya, ataupun stres yang berkepanjangan. Kita ketahui sobat semuanya, kalau kita stres berkepanjangan, maka sekuat apapun tubuh kita, badan kita, ya, tentu kita akan mudah jatuh sakit. Oleh karena itu, jauhi kebiasaan atau pola pikir yang pesimis maupun negatif tersebut. Yang kedua, dampak negatifnya kalau kita berpikir negatif dan pesimis adalah kita berisiko tinggi terserang hipertensi atau tekanan darah tinggi. Jadi kalau kita berpikir negatif, ya, lalu juga pesimis, itu tentu tensi kita atau seseorang itu akan naik, ya. Nah, meskipun diberi obat kadang, tapi tetap naik karena akibat dari berpikir negatif atau pesimis tersebut. Nah, yang berikutnya dampak negatif seseorang dari pola pikir tersebut yaitu akan terjadi penurunan kognitif. Misalnya terjadinya kepikunan, mudah lupa, dan lain sebagainya. Itu adalah pola pikir yang pertama, jadi adalah yang membuat tubuh kita mudah sakit, yaitu berpikir negatif dan pesimis. Yang kedua, pola pikir atau mental kita yang membuat kita mudah jatuh sakit yaitu terlalu banyak mengeluh dan menyalahkan. Baik itu menyalahkan diri sendiri maupun menyalahkan orang lain. Jadi, sobat semuanya, terlampau banyak mengeluh, apalagi ya dilakukan secara terus-menerus, itu akan memperburuk rasa tak berdaya, ya. Jadi semakin seseorang akan semakin tidak berdaya. Nah, oleh karena itu, sobat semuanya, jangan sampai banyak mengeluh dan menyalahkan baik diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, dampak negatif apabila kita mengeluh dan menyalahkan orang lain yaitu akan membuat tubuh itu tegang terus-menerus, ya, tidak rileks, stres. Nah, dampaknya tentu sangat tidak baik bagi kesehatan. Nah, alternatifnya atau penyelesaiannya, gantilah keluhan itu dengan rasa bersyukur. Kita ketahui bahwa hidup di dunia itu kita tentu harus bersyukur dan bersabar. Kita bersyukur menerima karunia darinya dan bersabar apabila kita menerima ujian darinya. Itu seperti sayap dua burung atau dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kita hidup di dunia tentu kadang mengalami suka maupun mengalami duka. Jadi sekali lagi, sobat semuanya, yang kedua,
pola pikir kita atau mental kita yang sering membuat kita sakit, terutama nanti di hari tua, adalah terlalu banyak mengeluh dan menyalahkan diri sendiri. Ketiga, sobat semua, itu menolak perubahan dan hal-hal yang baru. Sobat semuanya, kita hidup di dunia ini tentu harus terus berkembang, ya. Kalau kita tidak mau berubah, maka akan punah. Siapa yang tidak mau inovasi, tentu akan mati. Nah, oleh karena itu, sobat semuanya, kita harus mampu menerima perubahan-perubahan tersebut dan menyesuaikan. Dengan menyesuaikan perkembangan teknologi misalnya, maka otak kita akan mendapat stimulus, ya. Otak kita tidak akan cepat mengalami penurunan fungsinya, dan kita pun tidak akan cepat pikun. Nah, yang keempat, sobat semuanya, kebiasaan-kebiasaan negatif, baik itu pola pikir maupun mental kita. Yang keempat adalah terlalu banyak menyendiri. Sobat semuanya, orang yang dalam kesepian secara kronis atau dalam waktu yang lama atau terus-menerus, itu sama berbahayanya dengan merokok 15 batang sehari. Dampaknya, sobat semuanya, dampak yang lainnya apabila kita mengalami kesepian yang terus-menerus, yaitu kita akan cepat mengalami demensia atau pikun. Itu 3 kali lebih cepat apabila kita hidup bersosialisasi dengan teman-teman kita. Yang berikutnya, dampak negatif dari kita menyendiri, sobat semuanya, yaitu 60% imunitas itu akan menurun, kekebalan tubuh akan menurun. Nah, ini sangat buruk sekali, sobat semuanya. Makanya kita perlu teman, ya, tentu dipilihlah teman-teman yang baik, yang bermanfaat bagi kita. Nah, jadi kita perlu teman, apalagi sudah menjelang tua, mungkin di antara teman-temannya sudah ada yang meninggal. Jadi kita perlu bergaul, baik itu seangkatan kita ataupun dengan di bawah usia kita. Misalnya kalau kita hobi olahraga, carilah teman yang hobi olahraga. Kalau kita hobi melukis ataupun hobi membaca, mungkin bisa berkumpul dengan orang yang membaca. Ya, carilah teman yang memberikan makna atau hal-hal baru yang baik bagi kita. Kelima, sobat semuanya, kebiasaan mental atau pola pikir kita yang membuat kita mudah jatuh sakit adalah sulit memaafkan orang lain dan diri sendiri. Kita ketahui bahwa manusia itu tempatnya salah dan dosa. Semua manusia pasti pernah berbuat salah, ya. Dan kita pun sering menyalahkan diri sendiri ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan. Sering kita pun tidak memaafkan kesalahan itu, meskipun kita yang melakukannya. Jadi menghukum diri sendiri dengan hal-hal yang tidak benar, atau menghukum diri sendiri terus-menerus. Nah, ini tentu sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Tindakan seperti ini adalah seperti menyimpan racun emosional dalam tubuh kita, memberikan dampak negatif bagi kesehatan kita, yaitu menyebabkan kenaikan tekanan darah tinggi, ya, gangguan tidur, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebaik-baik manusia adalah yang memberikan maaf kepada orang lain. Yang keenam, sobat semuanya, yaitu terlalu khawatir. Ada seseorang yang terlalu khawatir akan masa depannya, akan rezekinya. Padahal kita ketahui bahwa rezeki seseorang itu akan dijamin oleh Tuhan sampai akhir hayatnya. Jadi tidak ada serupiah pun, ya, yang akan terlewatkan. Semua akan diberikan sampai akhir hayatnya. Rezeki seseorang tentu tidak akan sama. Jadi sobat semuanya, kita jangan terlalu fokus terhadap hal-hal yang di luar kendali kita. Dengan terlalu banyak cemas, ya, terlalu cemas, maka akan mengakibatkan kelemahan otak kita. Kita akan mudah stres, pikun, dan lain sebagainya. Terlalu cemas juga, sobat semuanya, akan mempengaruhi
pencernaan dan hormon kita. Kita akan mengalami sakit GERD, MAH, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, kita jangan terlampau cemas terhadap masa depan misalnya, rezeki kita. Yang penting kita berusaha dan berdoa. Yang ketujuh adalah pelit terhadap diri sendiri. Ada orang yang royal terhadap teman-temannya, ya, tapi terhadap diri sendiri itu pelit. Misalnya ketika seseorang sakit gigi misalnya, itu enggan berobat ke dokter gigi, rasa sayang. Padahal kita ketahui sobat semuanya, sakit gigi itu bisa berdampak buruk terhadap organ tubuh yang lainnya, bisa sampai serangan jantung, stroke, dan sebagainya. Jadi merasa sayang uang yang dia miliki untuk berobat ke dokter, padahal itu adalah untuk diri sendiri. Oleh karena itu, sobat semuanya, jadi manfaatkan rezeki yang dikaruniakan kepada kita semuanya itu untuk kebahagiaan diri sendiri juga. Ya, jadi jangan sampai sekali lagi kita royal terhadap teman-teman kita, terhadap orang-orang lain, ya, saudara kita, tapi terhadap diri sendiri justru kita pelit. Kita perlu berobat ke dokter kalau sakit, kita perlu hiburan, rekreasi. Nah, itu semua adalah salah satu untuk membahagiakan diri sendiri. Kedelapan adalah merasa tidak berguna. Ini bisa dialami misalnya ketika seseorang memasuki masa pensiun, ya, yang sebelumnya sehat, setelah masa pensiun berbagai penyakit tumbuh dalam dirinya. Nah, kita jangan sampai merasa tidak berguna, sobat semuanya, karena merasa tidak berguna itu sangat buruk terhadap kesehatan kita. Jadi dampak buruknya yaitu akan cepat menurunkan kondisi tubuh, kekuatan tubuh. Yang kedua, dengan kita merasa tidak berguna, itu akan mempercepat penyakit degeneratif. Misalnya stroke, diabetes, dan misalnya adalah penyakit jantung. Yang berikutnya, dampak buruk merasa tidak berguna, sobat semuanya, adalah akan menurunkan semangat hidup. Nah, untuk mengatasinya, salah satunya buatlah tujuan berskala kecil. Misalnya kalau sudah pensiun, apa dulu yang tidak sempat dilakukan ketika masih aktif bekerja bisa dilakukan ketika pensiun. Misalnya berkebun, bersih-bersih rumah, ya, atau yang dulu nggak suka olahraga menjadi suka berolahraga. Jadi kita harus selalu merasa berguna, ya, harus merasa bermanfaat baik bagi diri sendiri dan orang lain. Tentukan target-target kecil, ya, misalnya saya sudah menginjak atau usia menuju ke usia 54, saya punya target misalnya dalam berolahraga. Ya, banyak orang yang mengatakan kalau sudah usia lanjut cukup berjalan, ya, olahraga ringan, tapi bagi saya tidak. Saya punya tujuan, ya, punya keinginan. Meskipun saya bertambah usia, saya harus mampu berlari misalnya seperti anak muda. Saya harus mampu berlari misalnya dalam 5 km misalnya saya tempuh dalam waktu 25 menit misalnya, atau di bawahnya. Saat ini alhamdulillah saya mampu berlari 5 km dalam waktu 26 menit. Dan saya pun berkeinginan untuk selalu ditingkatkan waktunya, artinya bisa di bawah 26 menit menjadi 25 dan seterusnya. Tentu harus mengingat kesehatan kita juga, kapasitas kita, ya. Alhamdulillah juga masih mampu berenang misalnya dalam jarak 2 km tanpa berhenti, dan juga mengangkat beban yang mungkin bisa mengimbangi anak-anak muda. Nah, itu adalah target-target kecil yang saya buat agar diri ini berguna bagi orang lain dan diri sendiri, tidak merepotkan orang lain. Nah, itu sobat semuanya, beberapa kebiasaan pola pikir kita atau mental kita, ya, atau seseorang yang menyebabkan mudah jatuh sakit terutama di usia tua nanti.
Mari kita jaga kesehatan kita. Ingat bahwa mental kita, ya, pola pikir kita itu adalah akar dari kesehatan kita. Kesehatan itu dimulai dari mental kita. Mental yang sehat, pola pikir yang sehat. Ingat, sobat semuanya, badan kita, tubuh kita, dan juga mental kita itu saling mempengaruhi. Kalau tubuh kita sehat, insya Allah mental kita juga sehat. Kalau mental kita sehat, insya Allah tubuh kita juga sehat. Ya, jadi tidak bisa terpisahkan. Kalau kita lihat, misalnya sobat semuanya, kalau orang sakit terus-menerus, ya, menahun dan sebagainya, bisa mempengaruhi mental. Sebaliknya kalau mental yang sehat, badan juga sehat. Kalau mental sakit, nah seperti yang saya uraikan tadi, pikiran kita sakit tentu akan berpengaruh terhadap kesehatan badan kita. Jadi semoga kita sehat, badan kita sehat, mental kita, rohani kita. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.